Komit, Pak. Oke, untuk KPI ini teman-teman nih, ketika di dalam dunia kerja atau CMO pasti ada yang namanya penilaiannya, performance kita. Cara menghitungnya seperti apa sih? Nah, di sini nih ada nih. Untuk KPI, misalkan nih ada CMO Mega Solusi. Di sini usia kerjanya di bawah 5 bulan. Dia jualan kurang dari 10, otomatis untuk rewardnya, insentifnya 0. Di sini diaturnya ya. Kalau mau dapat insentif, penjualannya harus di atas 10. Artinya di sini sudah ada range NPP-nya, misalkan penjualan 10 sampai dengan 12. Untuk pengali insentifnya berapa? 20.000 dikali dengan NPP ya. Terus 13 sampai 15, pengali NPP-nya 40.000 dikali NPP. Penjualan 16 sampai dengan 18 dan seterusnya. Itu ada range untuk insentifnya. Berapa sih pengalinya untuk insentif teman-teman untuk Mega Solusi. Terus catatan di bawahnya, potongan insentif 25% jika FID CMO lebih besar dari 2%. Nah, ini nih. Tadi di depan kita sudah jelaskan mengenai ini ya. Untuk FID, untuk performance CMO itu ada yang namanya FID. Jadi first installment default. Jadi pembayaran 1 sampai 5 dihitung dengan closing ya. Jadi misalkan FID CMO di atas 2%, otomatis terkena potongan 25%. Nah, ini yang patut jadi catatan. Jadi selain kita mengejar kuantitas jualan, banyaknya jualan, kita dituntut juga sebagai seorang CMO untuk menjaga kualitasnya. Jadi jangan sampai terkena potongan insentif gara-gara FID kita di atas 2% ya. Terus selanjutnya di sini untuk CMO motor baru. Nah, di CMO motor baru hampir sama. Di sini kalau di motor baru dibagi kelasnya nih. Misalkan kelas mini. Kelas mini itu penjualannya di bawah 15. Ini insentifnya 0. Terus ada namanya kelas junior. Penjualan NPP-nya 15 sampai dengan 19, pengali insentifnya 30.000 per NPP. Terus ada middle 20 sampai 25. Insentifnya 60.000 pengalinya dan seterusnya sampai dengan CMO kelas super di atas 30 ini pengalinya 100.000 ya. Di sini catatannya adalah potongan insentif 25% jika FID CMO lebih besar dari nasional. Nah, ini sedikit berbeda dengan Mega Solusi ya, tapi sama. Tetap FID menjadi salah satu syarat untuk penerimaan besar kecilnya insentif. Jadi misalkan FID CMO lebih besar nih dari nasional, otomatis terkena potongan 25% gitu. Terus untuk pencairannya gimana nih untuk insentif CMO? Jadi untuk insentif itu cair di pertengahan bulan, biasanya di tanggal 12 sampai dengan 15. Jadi tidak bareng dengan gaji ya. Untuk di sini dibagi nih untuk pencairannya, masa kerja 0 sampai 3 bulan. Itu mon plus 1 50% dulu akhirnya. Nanti setelah 3 bulan yang 30%, 6 bulan baru yang 20%. Di sini untuk pencairannya bertahap, khusus untuk CMO yang di bawah 3 bulan, di bawah 6 bulan gitu ya. Jadi tidak ada potongan di sini, cuman memang untuk kebijakan pencairan insentif CMO itu dibagi, terutama CMO yang di bawah 6 bulan. Kalau CMO yang udah di atas 6 bulan, cairnya sudah 100% nanti ya. Nah, di sini ada tambahan lagi untuk MS. Jadi kalau ada growth nih NPP selama dari 2 bulan sebelumnya, misalkan growth 6 sampai 8 NPP, ada apresiasi 50.000. 9 sampai 11 750. Lebih dari 11 ada apresiasi sebesar 1 juta. Nah, ini dari
Sini teman-teman bisa nih menghitung insentif masing-masing, dalam arti ketika bekerja teman-teman ada parameternya dan teman-teman tahu nih bagaimana mendapatkan insentif yang besar dengan cara yang baik, ya. Oke, dari insentif ini dari Pak Sena, silakan Pak, ada tambahan. Oke, lanjut dulu Pak Wahyudi, karena teman-teman pasti sangat tertarik nih ya dengan pembahasan selanjutnya, bagaimana KPI kita di kredit. Oke, dari KPI mungkin nanti teman-teman bisa pelajari ya, bagaimana sih cara dapat insentif yang besar. Nanti silakan koordinasi dengan timnya atau dengan MH. Oke, di sini untuk KPI atau punishment-nya tadi kan ada reward-nya. Sekarang punishment-nya seperti apa sih? Jadi kalau di kredit atau di kita itu ada reward, ada yang namanya punishment. Ketika target kita dapat insentif, ketika kita nggak target ya kita harus bisa menerima punishment-nya. Oke. Untuk di sini untuk blok CMO itu ditentukan dari performance hasil closing. Jadi penilaian KPI kita itu per closing. Oke. Parameternya apa ini? Ini berlaku ketentuan atau jadi misalkan nih teman-teman FPD-nya 0 tapi FID-nya di atas 4,5, otomatis terkena punishment berupa blok CMO. Di bulan berikutnya CMO tersebut tidak bisa jualan karena apa? Terblok secara sistem. Terus misalkan FPD-nya 0, FID-nya 0, tapi FID 9-nya di atas 7%. Nah, itu tetap terkena blok karena di sini parameternya berlaku atau ya. Terus untuk penyimpangan blok CMO, jadi misalkan nih ada konsumen yang kecelakaan nih, angsuran kedua kecelakaan mengembalikan motor ke kantor. Otomatis kan CMO-nya akan terblok nih karena ada FPD, angsuran kedua dikembalikan tuh ke kantor. Nah, bagaimana ini? Ini dapat melakukan penyimpangan blok dengan catatan ini konsumen OD atau reponya segini alasannya kecelakaan, asuransi, ya. Nanti untuk pengajuannya dari cabang dengan melampirkan nih bukti-buktinya. Misalkan asuransi ya bukti asuransinya seperti apa gitu ya. Oke, untuk konsumen pending nih, selama CMO terblok aplikasi diinput dengan Nikorkol ini khususnya yang CMO terkena blok ya. Ini nanti akan diresurvey sama Korkol agar tidak mengganggu hubungan baik dengan dealer, khususnya kalau motor baru. Terus aplikasi yang diinput dengan NIK tidak masuk hitungan insentif CMO. Oke. Selain kondisi yang di atas ini, kalau ada penyimpangan wajib persetujuan ACM atau kawil. Oke, ini next untuk credit maintenance. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan dari proses akuisisi dari polling order sampai dengan NPP. Terus bagaimana nih setelah NPP, apa yang harus teman-teman CMO lakukan? Yaitu tadi kita maintenance nasabah kita agar pembayarannya tetap lancar atau bagus, ya. Nasabah bagus ketika kita tidak maintenance dengan baik bisa jadi jelek. Begitu juga apalagi nasabah yang kurang bagus gitu ya. Kalau kita tidak maintenance dengan baik, otomatis akan mempengaruhi perform FID kita. Nah, di sini untuk credit maintenance sendiri ada beberapa poin nih. Yang pertama itu FPD. FPD adalah singkatan dari First Payment Default. Jadi penghitungannya ini dari periode 2 bulan. Jadi angsuran 1 dan angsuran 2. Jadi ini untuk mengukur kualitas awal konsumen kita. Terus yang kedua ada yang namanya FID. FID itu First Installment Default. Jadi ini periodenya 6 bulan. Jadi
Kalau periode 6 bulan berarti angsuran 1 sampai dengan 5. Ini untuk melihat kualitas 6 bulan terakhir konsumen kita. Selanjutnya FID 9, ini hampir sama pengertiannya seperti FID atau FPD, cuman berbedanya di periode. Kalau FID 9 berarti periode 9 bulan terakhir, FID 12 berarti periode 12 bulan terakhir. Terus ada lagi yang namanya OTR atau on time ratio. On time ratio ini dihitung dari periode 3 bulan atau angsuran 1, 2, 3. Ini akan dihitung ketepatan bayar konsumennya. Jadi teman-teman nanti akan ada yang namanya aplikasi MCD CMO. Nah, di situ akan ada penugasan tuh konsumen-konsumen yang akan jatuh tempo. Nanti teman-teman maintenance tuh di WA, di telepon atau SMS ke konsumennya untuk mengingatkan jatuh temponya. Dengan harapan konsumen bisa bayar tepat waktu. Pola bayarnya dapat kita bentuk tuh dari awal. Jadi ketika pola bayar terbentuk atau teman-teman bentuk dari awal, misalkan angsuran 1, 2, 3 dia bayar sebelum jatuh tempo, otomatis ke depannya mulai angsuran keempat dan sampai dengan lunas, pola bayarnya sudah terbentuk. Jadi konsumen akan bayar tepat waktu atau bisa juga bayar maju. Tapi ketika teman-teman biarkan nih angsuran dari awal, teman-teman nggak ingetin, dibiasakan telat, otomatis ke depannya juga akan telat sampai dengan tenor akhir akan telat terus untuk pembayarannya gitu. Terus ada lagi konsumen hoki. Konsumen hoki adalah konsumen yang pencairannya atau terima unitnya di atas tanggal 28. Jadi jatuh temponya biasanya dimundurkan sampai dengan tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi misalkan dana tunai pencairan tanggal 28 Maret. Otomatis untuk jatuh temponya dia bisa ke tanggal 1 Mei. Ya. Terus FPD Plus itu FPD plus hoki ya. Terus ada yang namanya BQ4. BQ4 itu kita hitung kualitas penjualan kita selama 4 bulan. Jadi misalkan nih penjualan kita bulan Januari. Nah, kita lihat kodenya nanti di bulan April seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman harus paham nih istilah-istilah hoki, OTR, FPD Plus, BQ4, FID. Jadi teman-teman CMO udah harus mengerti istilah-istilah kredit ini. Jadi ketika nanti teman-teman udah resmi ini bergabung di MAF, jadi tahu bagaimana cara maintenance-nya konsumen-konsumennya gitu ya. Mungkin dari ini Pak Sena, silakan Pak Sena. Oke ya, jadi teman-teman semua pastikan ya, selain teman-teman cari ya booking yang banyak, teman-teman juga harus perhatikan kualitinya. Ya, tadi di awal kita sudah bahas tuh bagaimana komunikasi yang baik, cari order yang banyak, ya kan. Terus juga kita buka sumber order. Nah, di sini kita bahas gimana sih kredit maintain ya, bagaimana sih kita atur ya terkait dengan kualitas nasabah yang sudah kita approval. Tentunya jika tahapan-tahapan di awal terkait 5C, kemudian 1P, kita lakukan dengan baik, validasi dengan baik, tentunya kita meminimalisir resiko terjadinya gagal kredit. Nah, di kita tadi disampaikan Pak Wahyudi, ya teman-teman juga diatur nih dalam terkait insentif terkait KPI-nya dari sisi kualitasnya, ya FPD 12 ya, jadi approval 12 teman-teman harus jaga betul ya. Kenapa? Karena di sini juga diatur bahwa untuk FPD tidak boleh lebih dari 0,50. Ya, artinya apa? Satu nasabah alir saja pasti berdampak. Ya, teman-teman kalau jualan sebulan misalnya 20, 30 ya, atau bukan 40 ya. Jika 2 bulan teman-teman jualan bisa 80, 100, alir satu konsumen saja pasti akan terblok.
Jadi pastikan nih di awal FPD kita anggap seperti kalau pernikahan itu masih bulan madunya. Ya, jadi nasabah-nasabah pasti bayarnya on time. Pun begitu selanjutnya di FID, FID 9 dan FID 12. Pastikan teman-teman jaga pola bayar nasabah. Kita nggak tuntut nih teman-teman untuk tagih ke lapangan, ya. Tapi teman-teman maintain, ya. Maintain gimana? Bisa by phone. Atau saat teman-teman survei, sekalian mampir nih, ya. Menjaga silaturahmi juga nih, ya. Supaya konsumen juga bisa hubungan baik dengan teman-teman. Nah, di kita juga diatur ya, jika teman-teman secara on time ratio, artinya yang belum jatuh tempo ya, atau saat jatuh tempo terakhir dia melakukan pembayaran, kita akan hitung secara OTR-nya juga ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan sebelumnya ya, atau sudah berkecimpung di dunia pembiayaan, beberapa perbedaan-perbedaan terkait perhitungan. Nah, kita di kredit R2 MAF MCF, perhitungan FPD, FID dan FID 9 sebagai bobot teman-teman untuk menentukan ya secara insentif, kemudian keberlanjutan untuk selling di bulan berikutnya. Pengecualian ada tidak Pak? Ada, tadi sudah disampaikan Pak Wahyudi untuk case-case terkait apa? Terkait nasabah kecelakaan contohnya, ya, atau terkait nasabah asuransi, ya. Pastikan jangan sampai asuransi ditolak nih, ya. Di awal teman-teman harus jelaskan secara detail, ya, untuk yang bisa cover yang kondisi seperti apa, untuk yang tidak bisa seperti apa, agar konsumen juga mengerti. Nah, jika parameter-parameter ini terpenuhi, ya teman-teman pasti secara kualitasnya akan terjaga baik, ya. Mungkin kita bisa lanjut nih, Pak Wahidi dengan contohnya supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Oke, Pak Wahidi bisa bantu saya Pak menjelaskannya? Oke, di sini akan saya jelaskan ya. Tadi sudah kita bahas mengenai FID. Terus teman-teman harus bisa nih cara menghitung FID itu seperti apa sih, gitu ya. Untuk presentasinya gini nih. Untuk FPD nih, angsuran 1 sampai dengan 2 dalam arti OD plus tarikan atau dibagi NPP angsuran 1 sampai 2 dikali 100%. Jadi nanti perhitungannya gini nih, misalkan nih kita ada penjualan di bulan Januari sampai dengan Februari, otomatis untuk FPD kita hitungnya di closing Februari. Ya, di sini untuk closing Februari kita OD-nya ada 1, tarikan 1. Nah, di sini tinggal ditambahkan saja OD ditambah tarikan dibagi NPP-nya. Jadi NPP Januari sampai dengan Februari di total dikali 100%. Jadi di sini kita bisa hitung FPD-nya 0,44%. Untuk FID bagaimana? FID itu periode 6 bulan. Artinya kalau periode 6 bulan berarti angsuran 1 sampai dengan 5. Jadi kita lihat nih, dari Januari sampai dengan Juni ini yang OD berapa? Di sini di total yang OD ada 6. Tarikan di total ada 2. Jadi OD dari bulan Januari sampai dengan Juni itu berapa? Dibagi total NPP. Artinya 6 bulan berjalan, total NPP-nya di sini 1.300 ya. Berarti 6 plus 2 8 dibagi 1.300 dikali 100%. 100% ya di sini. Hasilnya adalah 0,62%. Jadi teman-teman harus bisa nih cara menghitungnya. Ini untuk FID ya, FPD sama FID. Untuk FID 9, FID 12 teman-teman nanti bisa hitung dengan kriteria. Untuk FID 9 ya hampir sama seperti FID. Kalau FID 1 sampai 5, FID 9 berarti 1 sampai 8 dibagi 9 bulan berjalan NPP-nya gitu ya. Terus untuk itu ada tambahan Pak dari Pak Sena Pak, silakan Pak. Oke, jadi teman-teman ya pastikan ya perbedaan FPD, FID bisa dikelirkan nih ya. Jangan sampai teman-teman tidak paham nih ya. Nanti dari kredit analis juga akan info pasti secara daily bagaimana grafik
teman-teman nih secara hariannya, yang belum bayar, yang akan jatuh tempo dan lainnya. Tapi kita juga harus mandiri nih supaya kita tahu, oh Pak, saya kurang 2 lagi, oh kurang 3 lagi dan seterusnya. Ya, jadi ini gambaran buat rekan-rekan semua ya. Oke, untuk di sini selanjutnya SP dan PHK. Jadi teman-teman harus tahu nih aturan SOP-nya seperti apa agar tidak terkena sanksi atau dengan SP. Sini untuk SOP, misalkan ada pelanggaran di manipulasi data. Manipulasi data itu seperti apa? Ada dokumen kredit fiktif, terus kwitansi palsu, harga OTR tidak sesuai, laporan palsu. Nah, di depan tadi sudah dijelaskan untuk penulisan seperti harga OTR itu harus sesuai dengan harga OTR yang asli yang ada di press list. Nah, dari teman-teman nanti biasanya ketika menulis harga OTR itu juga dilampirkan press listnya dari perusahaan. Itu berapa. Terus selanjutnya unit atas nama memaksakan konsumen. Ini sering terjadi di cabang nih. Konsumen yang seharusnya di reject karena ada sesuatu, ada tekanan, ada kepentingan, teman-teman memaksakan nih konsumen yang nggak layak dipaksakan hingga approve. Nanti kedepannya apa? Kedepannya timbul yang namanya kredit macet. Nah ini teman-teman harus bisa ya, artinya menganalisa dengan baik menghadapi tekanan itu seperti apa gitu ya. Terus selanjutnya penggelapan spare part unit tarikan. Nah ini nih, unit yang ditarik itu tidak boleh dioplos, jadi harus masuk ke kantor cabang. Biasanya sering ada konsumen yang sudah tidak bisa melanjutkan kredit karena keuangan yang menurun, terus dia menyerahkan unit ke kantor. Biasanya menghubungi nih, CMO-nya dihubungi, Pak, saya mau mengalihkan unit. Nah, jangan sampai ini terjadi. Misalkan teman-teman oplos dulu nih, bannya masih bagus atau spionnya masih bagus, dicopot dulu. Nah, ini tidak boleh. Jadi ketika ada konsumen teman-teman yang ingin mengembalikan unit, segera hubungi koordinator kolektor. Jadi ini untuk meminimalkan terjadinya unit dioplos oleh kolektor maupun pihak-pihak lain ya. Terus selanjutnya tidak melakukan survei atau menolak langsung aplikasi dari dealer. Nah, ini sering terjadi nih. Ketika teman-teman ada polling dari dealer, sudah ada KTP-nya, teman-teman cek nih, BI checkingnya, FCL-nya ada call 5, terus teman-teman langsung tolak. Nah ini nggak boleh ya. Jadi teman-teman tetap harus survei nih, tetap harus dianalisa. Teman-teman harus tahu nih, realnya di lapangan seperti apa. Barangkali ketika dicek FCL-nya ada call 5, itu sebelumnya atas nama atau apa. Jadi teman-teman bisa tahu ketika melakukan survei. Terus menerima hadiah agar kredit disetujui. Nah, ini hal-hal seperti ini sering terjadi di lingkungan teman-teman saat melakukan survei. Pak, ini Pak, tolong dibantu. Nah, itu tolong dihindari. Jadi teman-teman harus ada yang namanya sikap independen. Teman-teman punya analisa tersendiri untuk melakukan proses approval. Terus selanjutnya penggunaan dan penggelapan uang perusahaan, penggunaan uang token, ini biasanya admin, angsuran konsumen, tarikan, lelang, memungut biaya materai. Jadi teman-teman, ini yang harus dihindari. Penyalahgunaan jabatan, menginstruksikan karyawan dan untuk potong insentif, misalkan Kacap menyuruh potong insentif untuk kepentingan mereka, ya ini nggak boleh ya. Terus menginstruksikan lapping pending angsuran. Ketika angsuran yang udah dikasih oleh konsumen misalkan ke kolektor, teman-teman nggak boleh yang namanya minta kolektor pending aja dulu besok. Nah ini nanti ada yang namanya denda. Nah itu nanti yang jadi masalah. Nanti jangan sampai konsumen itu protes, Pak saya udah bayar nih kok ada dendanya. Nah itu. Terus mengeluarkan kendaraan tarikan sebelum dilunasi. Ini juga tidak boleh. Bahkan ada konsumen yang titip unit tapi dia belum bayar.
Teman-teman mengizinkan nih motor dipakai, dikeluarin. Nah, itu nggak boleh. Ini ada yang namanya pelanggaran administrasi. Ini pengarsipan dokumen kredit tidak rapi, banyak kurang. Nah, ini yang sering terjadi juga. Jadi, pastikan teman-teman ketika memberikan aplikasi kredit itu sudah benar-benar lengkap. Jadi, jangan sampai nanti sudah di filing, ketika ada audit masih ada yang kurang. Jangan sampai teman-teman kerja 2 kali. Terus aplikasi kredit hilang, ini di cabang tidak lengkap menulis aplikasi. Nah, ini biasanya di lembar FPK-nya teman-teman sering lupa nih. Situ ya. Saya harap teman-teman bisa memahami untuk aturan yang ada di perusahaan. Jangan sampai teman-teman sudah bekerja istilahnya secara serius karena ketidaktahuan teman-teman bisa terkena SP maupun PHK. Oke, ini untuk selanjutnya MCD CMO. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal nih. Untuk maintenance FID atau OTR juga bisa. Di sini teman-teman nanti akan diminta untuk menginstal yang namanya MCD atau Mobile Collection Device. Nah, ini sebenarnya aplikasi digunakan oleh kolektor nih, tapi teman-teman CMO juga wajib untuk download nih. Gunanya untuk apa? Di sini nanti teman-teman akan diberikan penugasan khusus konsumen yang akan jatuh tempo atau konsumen yang OD. Ini gunanya untuk apa? Jadi teman-teman bisa follow up, bisa WA nih. Ada list nasabahnya, misalkan ini nasabah atas nama Ayu Wandira. 3 hari lagi mau jatuh tempo. Nah, nanti dicek nih di MCD. Nanti teman-teman tinggal WA nih konsumennya. Diingatkan jatuh temponya gitu ya. Terus ini untuk bagaimana sih untuk masuknya nih user ID itu menggunakan nick karyawan atau nick CMO. Passwordnya semua sama 123 ya. Untuk task list ini nanti ada di menu ketika kita udah masuk kita klik aja task list, nanti akan muncul nama-nama nasabahnya. Terus ini fungsinya untuk apa sih? Ya ini tadi untuk meningkatkan OTR. Gitu ya. Jadi teman-teman, saya harap ini setiap hari dibuka nih, konsumen yang mau jatuh tempo siapa, yang belum diingetin siapa. Jadi FID bisa terjaga dengan baik. Ketika teman-teman udah follow up dari awal, diingetin jatuh temponya, pasti pola bayarnya juga akan terbentuk. Oke, dari sini mungkin udah banyak panjang lebar ya. Tadi saya dan Pak Sena jelaskan. Mungkin dari Pak Sena ada tambahan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak. Silakan, Pak. Oke, Pak Wahyudi ya. Jadi semua udah dijelaskan ya. Garis besarnya bahwa ada yang namanya prakredit ya, di situ ada teman-teman melakukan survei, validasi data, pengecekan dokumen, penggalian informasi, kemudian teman-teman harus pastikan dari cek lingkungan tempat tinggalnya, cek lingkungan usahanya, ya kan, tempat bekerjanya, dan hal terkait lainnya ya. Jadi di proses ya prakredit, nah teman-teman pastikan gali lagi semua info ya dari tadi yang sudah disampaikan. Kita ada indikator ya, mulai dari 5C ya, dimana dari 5C sendiri banyak poin-poin yang harus teman-teman tambah lagi ilmunya. Dan setelah kita di prakredit, ada namanya pasca kredit. Ya, di pasca kredit, tadi disampaikan bagaimana parameter perhitungannya. Ada FID, FID 9, dan FID 12. Nah, itu yang dinamakan pasca kredit. Ada juga OTR, ya, on time ratio. Ada juga konsumen hoki. Nah, teman-teman saya harapkan ya di sesi tanya jawab nanti jika ada yang tidak jelas kita bisa konfirmasi, dan pastikan ya teman-teman pelajari lagi nih ya, cari informasi lagi nih ya baik di internet atau nanti dengan CA, MH, Kacap saat teman-teman di cabang. Nah, mungkin itu dari saya. Itu saja ya Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi jika ada closing statement-nya Pak. Oke, mungkin dari saya cukup ya, teman-teman. Tolong tadi dipelajari dengan baik. Ketika nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan baik ke saya atau Pak Sena, atau bisa langsung koordinasi ke tim di cabang masing-masing.
Oke, sekian dari saya ya. Oke, dari saya rekan-rekan sudah cukup. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya nih buat semua rekan-rekan CMO yang akan join di kita. Saya harapkan materi hari ini bisa menggambarkan bagaimana sih kondisi di kredit. Nah, mungkin Pak Wahyudi juga ada mau closing statement. Silakan Pak Wahyudi. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang tadi sudah menyimak. Saya kira cukup jelas. Jadi teman-teman ketika nanti ada pertanyaan, ada yang masih kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke saya atau ke Pak Stena, atau bisa langsung nanti ke depannya bisa koordinasi langsung nih ke tim cabang masing-masing. Oke, dari saya itu aja. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan.